Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dari kelas PAIG, mata kuliah Al-Quran Hadis dan Pembelajarannya. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS Al-Quran Hadis dan Pembelajarannya. Baik, langsung lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Jadi, konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Di era digital, semua berbasis digital, di mana teknologi semakin meninggi dan sistem pendidikan dapat siap menghadapi tantangan di era digital. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami perbaikan dan perubahan. Maka, konsep Merdeka Belajar dinilai mampu menjawab pendidikan di era digital yang mana memfokuskan bahwa belajar dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda. Adanya pembelajaran individual, siswa memiliki pilihan, pembelajaran berbasis proyek, pengalaman lapangan, adanya interpretasi data, serta penilaian beragam dan keterlibatan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan Pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Nah, di sini saya sudah menyiapkan RPP-nya, yaitu contohnya temanya mengetahui huruf hijaiyah. Di sini indikatornya yaitu menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Contohnya fathah, kasroh, dan domah. Nah, kemudian yang kedua membaca huruf-huruf hijaiyah sesuai mahrojnya, yaitu fathah, kasroh, dan domah. Kemudian masuk ke kegiatannya, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Yang pertama itu salam dan menyapa siswa melalui WhatsApp. Kemudian yang kedua masuk ke kegiatan inti, yaitu guru menyampaikan materi ajar dan memberikan tugas. Kemudian siswa mengerjakan tugas dari guru. Nah, di sini model atau metodenya menggunakan demonstrasi, yaitu siswa bersama guru mendemonstrasikan surat Al-Fatihah melalui metode drill shortcuts. Baik, di sini lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan Pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Nah, jadi strateginya yang pertama yaitu guru memberikan pembelajaran dengan blend learning. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan menyelesaikan tugas berbasis web dan email. Kemudian yang ketiga yaitu guru mengajar dengan word processor atau WP. Kemudian yang keempat, guru memberikan pembelajaran web-based learning atau WBL yang biasa digunakan dalam CBI atau Computer Based Instruction atau Computer Assisted Instruction. Kemudian yang terakhir, guru memberikan bimbingan dan arahan berbasis online melalui fasilitas produk media sosial. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan Pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Nah, jadi berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran ditentukan oleh media yang digunakan, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 yang sekarang ini. Nah, jadi pendidik harus lebih kreatif dalam menentukan media pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran daring agar memudahkan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi media yang bisa digunakan yaitu yang pertama smartphone, yang kedua laptop, yang ketiga tab, kemudian yang keempat komputer. Kemudian aplikasi yang dapat digunakan yaitu yang pertama WhatsApp, kemudian Google Classroom, YouTube, Zoom, Google Meet, serta e-learning. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan yang terakhir. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan Pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Nah, jadi adanya pandemi COVID-19 telah merubah seluruh aspek kehidupan manusia, terlebih perubahan pada bidang pendidikan. Kebutuhan pemenuhan hak pendidikan untuk peserta didik dan upaya untuk mencegah COVID-19 memaksa sekolah atau madrasah untuk mengikuti perubahan sistem pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran daring. Dengan adanya sistem pembelajaran daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh pendidik maupun peserta didik seperti waktu pembelajaran yang terbatas sehingga penyampaian materi yang belum selesai disampaikan oleh pendidik sehingga langsung diganti dengan pemberian tugas.
Hal ini menjadi keluhan bagi peserta didik karena terlalu banyak tugas yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik tersebut. Nah, jadi beban belajar peserta didik seharusnya diperhitungkan dan diukur baik secara materi maupun waktu. Untuk menjadikan pembelajaran daring berjalan dengan sukses, maka kuncinya adalah efektivitas. Adapun karakteristik keberhasilan sebuah proses pembelajaran daring tidak terlepas dari teknologi. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, teknologi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah pembelajaran. Terlebih dalam sebuah jaringan internet, seorang peserta didik harus memiliki akses yang mudah seperti akses internet sebagai pendukung terjadinya proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Baik, saya rasa cukup. Apabila ada kata-kata saya yang salah, tutur kata, tutur sapa saya kurang santun, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.